Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas gambar teknik untuk pertemuan ke-15. Jadi pada pertemuan kali ini kita berada di pertemuan terakhir, yaitu merupakan penggabungan dari semua pertemuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tentang gambar kerja. Jadi setelah kita mempelajari komponen-komponen dalam peralatan gambar teknik, kemudian juga kita sudah mempelajari terkait dengan gambar potongan, gambar apalagi pemberian ukuran, toleransi, kemudian kekasaran permukaan, konfigurasi permukaan, toleransi geometri, toleransi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan suatu gambar kerja dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita sajikan ke dalam bentuk gambar kerja. Apa sih gambar kerja itu? Mari kita langsung bahas saja. Oke, gambar kerja memberikan informasi atau petunjuk yang lengkap apa yang harus dibuat atau dikerjakan oleh pengguna gambar. Kemudian gambar kerja memiliki sifat ringkas tetapi menyajikan keterangan-keterangan yang banyak mengenai benda yang akan dibuat. Jadi sifatnya harus ringkas ya. Jadi tidak ada pemborosan penggambaran atau penggambaran yang berulang, atau misalkan kita penggunaan tampak yang berlebihan gitu, tampak depan belakang semua kita gunakan dan kita sajikan, itu juga tidak perlu dilakukan. Kemudian dengan penyederhanaan tadi atau peringkasan tadi, tetapi informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses penggambaran tadi mengenai benda tadi yang akan kita buat itu harus lengkap gitu. Jadi informasinya harus lengkap, tapi gambarnya harus ringkas seperti itu. Informasinya misalkan berupa bentuknya, kemudian ukuran, toleransi ukurannya seperti apa, kemudian toleransi geometriknya seperti apa, keadaan permukaannya seperti apa, dan cara pengerjaannya juga biasanya disajikan di dalam gambar kerja tadi gitu. Kemudian juga mungkin bisa juga ditambahkan informasi terkait tentang jenis bahan yang akan digunakan gitu, bahan dari benda kerja yang akan kita buat seperti itu. Kemudian satu set gambar kerja umumnya berisi dari gambar gabungan dan juga ada berisi juga dari beberapa buah gambar bagian. Jadi ada gambar gabungan dan juga ada gambar bagian. Kemudian gambar gabungan menyajikan informasi mengenai komponen-komponen yang dirakit dalam suatu konstruksi. Kemudian gambar bagian menyajikan keterangan gambar yang bersifat lebih rinci dibanding dengan gambar gabungan tadi. Jadi gambar gabungan itu biasanya relatif lebih ke arah ada komponen apa saja, kemudian cara merakitnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, itu ada gambar gabungan, gambar bagian. Gambar bagian itu adalah gambar yang langsung digunakan oleh operator. Kemudian si operator ini hanya berpedoman pada gambar bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan dia bagian khusus untuk bubut, nah biasanya komponen-komponen yang akan dibubut itu dia lebih fokus ke arah sana. Kemudian tadi ya harus bersifat rinci dan memberikan kepastian. Jika sebuah bagian sudah jadi dibuat, maka bagian itu dapat dipasang atau dirakit dengan bagian-bagian lainnya. Informasi-informasi itu harus disajikan di gambar bagian tadi gitu. Karena tadi ya yang dikatakan bahwa si operatornya hanya berpedoman pada gambar bagian itu dalam melaksanakan atau membuat komponen objek benda kerja tadi gitu. Jadi ya harus lebih rinci lah seperti itu. Selanjutnya di dalam gambar bagian itu biasanya ada apa saja? Yang pertama itu hanya gambar pandangan yang diperlukan saja tadi ya. Dengan kata kuncinya ringkas, di sini kita tidak terlalu banyak menggunakan pandangan. Jika dengan satu pandangan atau dua pandangan saja sudah cukup memberikan informasi secara detail, secara rinci dari bagian komponen yang kita buat, ya tidak perlu ditambahkan gambar lain seperti itu, pandangan lain maksud saya. Kemudian ciri-ciri komponen yang dibuat, nama bagian dan nama project. Ini informasi terkait dengan itu juga ada di dalam gambar bagian. Kemudian keterangan yang lengkap mengenai ukuran-ukuran komponen pasti ini juga ada di dalam gambar bagian. Jadi detail tentang pemberian ukuran dan keterangan-keterangan lain seperti toleransi, geometrik dan lain sebagainya juga disajikan di dalam gambar bagian. Kemudian catatan umum dan cara pengerjaan itu juga ada di gambar bagian. Biasanya detail-detail itu adalah di gambar bagian seperti itu. Kemudian ada penjelasan mengenai bahan komponen tadi yang sudah saya sampaikan, itu biasanya disajikan juga di dalam gambar bagian.
Kemudian nomor bagian yang sesuai dengan penomoran pada gambar gabungan. Biasanya nanti di gambar gabungan itu kayak ada nunjukin bagian-bagian komponen apa. Nah, nanti penomorannya biasanya harusnya disesuaikan, bukan biasanya, harusnya disesuaikan dengan nomor gambar bagian yang kita yang sedang digambar seperti itu. Nama orang yang mengerjakan dan memeriksa ini juga sebagai informasi dan penghargaan atas penggambaran yang dilakukan, dan juga sebagai tanggung jawab ya, nanti ketika ada sesuatu berarti yang bertanggung jawab dengan gambar tersebut adalah si yang tercantum di dalam nama tadi seperti itu. Kemudian catatan perubahan ini juga sebagai record ya, informasi bahwa terjadi revisi penggambaran dan lain sebagainya, bahwa ini adalah gambaran revisi keberapa dan lain sebagainya. Itu tujuannya digunakan untuk pemeriksa atau peneliti, jadi untuk pengembangannya seperti apa gitu. Itu sebagai informasi lah, informasi terkait pengembangan suatu desain. Kayak misalkan kita pernah lihat juga di salah satu film yang cukup bagus itu kayak Marvel, biasanya kan ada gambar project 1, project kedua, Mark 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 berapa, Mark Zero, Mark One, kemudian sampai terakhir itu kan biasanya ada data-data itu juga ada seperti itu. Maksudnya lebih ke arah sana gitu. Selanjutnya adalah tata letak gambar bagian pada kertas gambar. Gambar bagian dapat disajikan secara masing-masing atau monodetail atau juga dapat disajikan secara berkelompok atau dijadikan satu kertas gambar, kemudian ada beberapa komponen, itu bisa juga disajikan. Jadi monodetail ini adalah disajikan satu komponen pada satu kertas gambar, kalau multidetail disajikan beberapa komponen pada satu kertas gambar. Jadi seperti itu bisa dilakukan monodetail atau multidetail. Ini ada contohnya. Ini untuk yang monodetail, jadi satu benda kerja atau komponen itu kita sajikan dalam satu kertas gambar, atau bisa juga dalam satu kertas gambar disajikan beberapa komponen bendanya gitu. Itu disebut dengan multi detail. Tentunya ada keuntungan dan kekurangan masing-masing dari monodetail dan multidetail. Itu yang pertama, untuk monodetail itu memudahkan pembuatan gambar karena memang satu kertas gambar bisa hanya satu komponen saja gitu. Gambar mudah didistribusikan ke masing-masing operator yang berbeda spesifikasi keahliannya. Jadi ya karena memang sudah khusus komponen A, komponen B, dan komponen C, jadi ya kalau misalkan si operator A hanya mengerjakan komponen A, ya dapat kertas itu. Komponen B dikerjakan oleh si operator B dan komponen dan sebagainya, itu jadi mudah untuk proses pendistribusiannya. Kemudian bagi operator sendiri lebih terkonsentrasi untuk membaca hanya satu gambar. Ya betul, karena memang ya sesuai dengan bidang dia gitu, dia ahlinya di komponen apa, ya dia bacanya itu. Keterangan-keterangan umum lebih terkonsentrasi hanya pada satu gambar bagian saja. Nah itu juga, tetapi salah satu kekurangannya ya karena memang harus banyak yang digambar dan dibuat, ya kemungkinan biaya proses atau biaya pembuatan gambarnya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang multi detail gitu. Jadi secara keseluruhan untuk yang multi detail ya keuntungannya hanya untuk itu saja, lebih ke arah ekonomis gitu. Jadi sebenarnya dalam proses manufaktur atau pembuatan gambar kerja itu tidak hanya dilakukan, atau pada bagian gambar bagian ini tidak hanya dibuat untuk monodetail saja atau multidetail saja, tapi lebih ke arah penggabungan gitu. Jadi kita bisa tahu mana sih komponen-komponen yang harus kita buat secara monodetail dan dikhususkan memang itu harus monodetail, kemudian mana juga yang memang ya kita buat karena memang komponennya tidak terlalu sulit dan lain sebagainya, ya udah kita buat multidetail aja gitu, untuk tadi ya lebih ke arah agar lebih ekonomis tadi seperti itu gitu. Jadi untuk yang sederhana-sederhana bisa kita gabungkan, untuk yang lebih kompleks kemudian rumit dan lain sebagainya itu bisa kita buat secara monodetail. Jadi secara umum ada multi detail dan ada monodetail. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah pembuatan gambar bagian. Yang pertama, membuat sketsa.
Dan proses pembuatan sketsa ini digunakan untuk menentukan pandangan-pandangan yang diperlukan, termasuk menentukan pandangan potongan, kemudian pandangan khusus atau jenis pandangan lainnya. Pandangan harus dipilih seminimal mungkin. Jadi tadi ya, dengan kata di awal kita sudah sampaikan bahwa gambar kerja itu harus ringkas tapi detail gitu. Jadi dalam penentuan pandangan-pandangan juga usahakan minimal gitu, tidak semua pandangan harus disajikan. Kemudian menentukan ukuran keras gambar. Dalam menentukan ukuran keras gambar ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah banyaknya komponen yang akan digambar, kemudian banyaknya pandangan tiap komponen. Tadi ya, kalau misalkan pandangannya lebih banyak ya otomatis ukuran kertasnya akan lebih banyak atau penggunaan kertasnya lebih banyak. Kemudian skala yang digunakan, alokasi bidang gambar yang untuk penunjuk ukuran, jadi nanti ada space untuk penunjuk ukuran, pemberian ukuran dan lain sebagainya. Kemudian ada alokasi bidang gambar untuk ruang antara gambar dengan gambar lainnya gitu. Jadi ada space untuk dari gambar A, gambar tampak depan, misalkan tampak samping dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu faktor atau pertimbangan dalam menentukan ukuran kertas. Kemudian memulai gambar dengan pensil. Biasanya gambar dilakukan di atas kertas kalkir gitu ya, untuk di atas kertas kalkir, makanya diawali dengan sketsa menggunakan pensil. Pandangan-pandangan sudah dipilih atau diatur terletaknya pada kertas gambar sesuai dengan pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Dipertimbangkan pula posisi gambar pandangan sesuai dengan cara pengerjaan dari komponen tersebut. Untuk pemula, biasanya penunjukan ukuran dan keterangan lainnya sebaiknya lengkap digambar pada langkah ini. Jadi pada penggunaan gambar sketsa menggunakan pensil seperti itu. Setelah selesai menggunakan pensil, selanjutnya adalah proses penintaan atau memberi gambar, meninta gambar. Jadi gambar pensil tadi kita perjelas menggunakan tinta. Dahulukan, nah ini prosesnya, langkah-langkahnya bisa kita coba jelaskan. Yang pertama adalah dahulukan meninta garis yang berbentuk lengkung atau lingkaran. Perhatikan dengan cermat di mana letak pertemuan garis lengkung tersebut dengan garis yang bersinggungan dan persinggungannya gitu. Kenapa harus garis lengkung atau lingkaran tersebut? Karena memang yang agak susah itu adalah proses pembuatan garis lengkung dan lingkaran gitu. Karena kita menggunakan kertas kalkir, kemudian kalau ada salah itu tidak bisa dihapus ya. Kalau tidak salah itu tidak bisa dihapus ya. Kalau tidak bisa dihapus, ulangin lagi ke tahap sebelumnya gitu, diulangi dari awal seperti itu. Jadi kita buat dulu yang agak susah dulu, itu menggambar lengkungan atau lingkaran. Selanjutnya kita menggambar garis-garis dengan yang posisi mendatar dahulu dari atas ke bawah. Jadi garis-garis posisi mendatar dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya garis yang posisi vertikal dari kiri ke kanan. Kemudian setelah itu baru kita memberikan angka-angka ukuran, keterangan gambar, kemudian baru yang arsir. Selanjutnya baru keterangan yang diperlukan pada kepala gambar. Jadi yang pada kepala gambar itu dikerjakan di terakhir. Selanjutnya, masuk ke proses penyelesaian. Nah, di proses penyelesaian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada membuat tanda tengah. Ada 4 tanda tengah ini ditujukan oleh A ya. Tanda tengah 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah diperlukan untuk memudahkan pada saat proses reproduksi dan membuat mikrofilm gitu, memperbanyak gambar yang sudah dibuat. Kemudian ada tanda pemotongan. Tanda pemotongan ini gunanya untuk memberikan patokan yang jelas pada saat proses memotong kertas gitu, baik kertas gambar aslinya sendiri maupun kertas gambar hasil reproduksi. Selanjutnya juga ada tanda orientasi. Tanda orientasi ini digunakan untuk memberikan arahan dari manakah gambar tersebut harus dimulai atau harus dibaca. Harus dibaca oleh si penggunanya nanti. Misalkan ini ke kanan, berarti dari kiri ke kanan cara bacanya, kemudian dari atas ke bawah dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, tadi itu kita coba jelaskan terkait dengan gambar bagian atau gambar bagian atau detail.
detail drawing atau gambar bagian. Selanjutnya kita masuk ke gambar gabungan. Kebanyakan suatu produk terdiri atas beberapa komponen atau bagian. Gambar yang memperlihatkan bagaimana bagian-bagian itu tersusun secara serasi disebut dengan gambar gabungan. Nah, agar seluruh komponen dapat terlihat jelas, sebagian dari komponen digambar dalam potongan. Pada gambar gabungan tidak diperkenankan menggambar garis-garis tersembunyi. Jadi lebih ke arah akan menunjukkan komponen A, B, C, dan lain sebagainya ke dalam sebuah satu gambar dan peletakannya nanti seperti apa. Jadi tidak membutuhkan detail garis tersembunyi tadi. Dalam menampilkan penampang potong pada gambar gabungan, beberapa perusahaan mengambil kebijakan untuk tidak memberikan garis arsir pada bagian tertentu. Penunjuk ukuran pada gambar gabungan hanya diperlukan untuk memperlihatkan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, lebih ke arah dimensi secara totalnya seperti itu. Tidak menunjukkan penunjukan ukuran secara detail karena sudah disampaikan di gambar bagian tadi itu. Ini adalah contoh gambar gabungan. Ini ada beberapa komponen dijelaskan. Nah, nanti di komponen ini ada nomornya 1 sampai misalkan 30. Nah, nanti di gambar detailnya ya untuk penomorannya ya untuk housing, misalkan gambar housing ya berarti nanti dikasih nomornya 1 dan lain sebagainya. Jadi agar si pembaca atau penggunanya mudah untuk mencarinya seperti itu. Kemudian isinya apa saja sih di dalam gambar gabungan atau gambar susunan atau assembly drawing tadi? Yang pertama adalah satu atau lebih pandangan yang diperlukan. Tadi ya tetap kata kuncinya harus ringkas tapi informasinya jelas. Kemudian potongan-potongan yang perlu untuk menunjukkan komponen-komponen yang tersembunyi, fungsi masing-masing komponen dan susunan semua komponen. Kemudian suatu pandangan yang diperbesar atau diskala dengan skala tertentu apabila ada bagian yang kurang jelas karena ukurannya terlalu kecil. Selanjutnya ada beberapa ukuran untuk menunjukkan hubungan antara bagian-bagian yang diperlukan untuk sebagai pedoman perakitan. Kemudian petunjuk pengerjaan yang perlu untuk proses perakitan. Kemudian ada nomor bagian dari masing-masing komponen yang dijadikan referensi untuk penomoran pada gambar bagian yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada kepala gambar antara lain berisi daftar bagian-bagian dan bahan tiap komponen yang dibutuhkan. Nah, untuk macam-macam gambar gabungan atau assembly tadi atau gambar susunan itu ada gambar susunan pemasangan, kemudian ada gambar susunan menyeluruh dan gambar susunan bangunan. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama ini adalah gambar susunan pemasangan secara ortogonal, kemudian ini secara piktorial. Jadi di sini dijelaskan nanti ini dipasangnya seperti apa gitu kan. Ada nomor-nomor bendanya juga seperti itu. Kemudian di sini ada gambar susunan menyeluruh secara ortogonal. Nah, di sini ada penjelasannya dan lain sebagainya. Kemudian ini ada gambar susunan menyeluruh secara piktorial. Ini ada contoh gambar susunan bangunan. Ya, gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari lagi terkait dengan gambar kerja dan semoga bisa dimanfaatkan untuk tugas akhir kalian ya dalam proses menyelesaikan tugas akhir. Ini bisa digunakan atau digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.